Hai semuanya. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Hoirunisa, mahasiswi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa itu menulis puisi. Nah, pernahkah kalian itu ingin menulis puisi, tapi merasa kesulitan nih dan juga bingung buat cari ide? Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menulis puisi yang menarik dan juga kreatif. Nah, yang pertama itu, apa sih puisi itu? Apa itu puisi? Nah, puisi itu adalah salah satu cara kita untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan juga imajinasi. Nah, puisi itu merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan perasaan tadi. Perasaan penyair yang sedih, senang, ataupun marah nih. Nah, biasanya puisi itu berisi tentang kata-kata yang indah, karena puisi itu menggunakan rima, menggunakan ritme, dan juga berbagai majas agar puisi tersebut indah dan juga menarik. Nah, saat menulis puisi, kita itu perlu memahami unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Yang pertama kita akan membahas unsur intrinsik puisi. Yang pertama itu adalah diksi. Diksi itu merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk menciptakan suasana, menciptakan efek tertentu dalam puisi. Nah, diksi yang tepat itu dapat memperkuat emosi dan juga pesan yang terdapat di dalam puisi. Yang kedua itu imaji. Imaji adalah gambaran yang muncul dalam benak pembaca melalui kata-kata yang ada di dalam puisi. Nah, imaji itu seringkali berhubungan dengan panca indera seperti imaji visual, imaji auditori, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu majas. Nah, majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menambah keindahan dan juga memperkuat makna puisi. Contohnya seperti majas metafora atau majas personifikasi. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu merupakan bunyi. Nah, bunyi ini merupakan elemen yang muncul dari pengucapan kata-kata dalam puisi yang biasanya menciptakan suasana tertentu. Yang selanjutnya yang kelima itu rima. Rima itu adalah pola pengulangan bunyi pada akhir kata dalam puisi. Rima ini bisa berpola teratur maupun tidak. Berpola teratur itu maksudnya seperti a atau ab. Nah, rima ini itu berfungsi untuk menciptakan efek musikal dalam puisi. Yang keenam itu ritme. Nah, ritme itu adalah pola atau tempo dalam pembicaraan puisi yang dihasilkan oleh panjang pendeknya suku kata, tekanan kata, dan juga jeda dalam baris puisi. Nah, yang terakhir itu yaitu tema. Nah, tema ini merupakan gagasan utama atau inti dari sebuah puisi. Tema ini bisa berupa cinta, bisa berupa perjuangan atau keindahan alam, sosial, religius, atau kehidupan sehari-hari. Nah, tema ini adalah yang menjadi dasar dalam pengembangan isi puisi. Nah, yang selanjutnya merupakan unsur ekstrinsik puisi. Yang pertama itu aspek historis. Aspek historis ini berkaitan dengan latar belakang sejarah yang mempengaruhi puisi tersebut berkembang. Aspek historis ini bisa berupa peristiwa sejarah yang terjadi saat puisi itu ditulis, pengalaman hidup penyair, atau kondisi sosial dan juga politik pada masanya. Contohnya itu seperti puisi Chairil Anwar yang banyak dipengaruhi oleh masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan penyair saat menulis puisi. Nah, aspek psikologis ini bisa mencerminkan emosi seperti kesedihan, kebahagiaan, kecemasan, ataupun harapan dari penyair tersebut. Nah, contohnya itu misalnya puisi yang ditulis dalam keadaan patah hati. Nah, itu biasanya penuh dengan ungkapan kesedihan dan juga kekecewaan. Nah, yang ketiga itu aspek filsafat. Aspek filsafat ini berkaitan dengan pandangan hidup atau pemikiran filosofis yang mendasari suatu puisi. Nah,
penyair itu bisa menyampaikan pertanyaan tentang makna kehidupan, makna tentang eksistensi ataupun moralitas. Nah, contohnya itu seperti puisi karya Khalil Gibran yang sering mengandung refleksi filosofis tentang kehidupan dan juga cinta. Yang terakhir adalah aspek religius. Nah, aspek religius ini menunjukkan unsur keagamaan dalam puisi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, aspek religius dalam puisi ini bisa berupa ajaran moral, doa, kisah keagamaan, ataupun ungkapan ketuhanan. Nah, contoh-contoh puisi yang memiliki aspek religius ini seperti puisi karya Jalaluddin Rumi yang banyak mengandung unsur sufisme dan juga kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis puisi. Gimana sih Kak cara menulis puisi itu? Nah, menulis puisi itu ada langkah-langkahnya teman-teman. Yang pertama itu menentukan tema dan juga judul. Nah, pertama itu kita menentukan dulu nih, apa tema yang ingin kita ambil sebelum membuat puisi. Misalnya seperti tema cinta, tema kritik sosial, ataupun tema perjuangan misalnya. Nah, setelah mendapatkan tema, kita lalu menentukan judul. Nah, judul ini itu haruslah menarik perhatian pembaca gitu. Contohnya tuh misalnya adalah temanya tentang perjuangan. Judulnya itu misalnya bisa berupa seperti langkah tak terhenti gitu, ataupun dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menentukan kata kunci. Nah, setelah mendapatkan tema dan judul, kita itu perlu nih memilih itu beberapa kata kunci. Nah, kata kunci ini yang akan menjadi inti dari puisi. Nah, kata kunci ini dapat membantu kita dalam menentukan isi puisi agar tetap fokus pada tema. Contohnya itu seperti rindu, hati, kasih, atau kenangan gitu. Selanjutnya adalah menggunakan diksi. Nah, penggunaan diksi yang tepat itu akan sangat membuat puisi kita tuh indah gitu, memiliki makna dan juga sesuai dengan tema yang kita inginkan. Seperti kata-kata yang misalnya kita tulis kata-kata seperti aku sangat sedih. Nah, jika kita menggunakan diksi, kita bisa merubahnya menjadi hatiku terbenam dalam lautan duka. Selanjutnya adalah memilih gaya bahasa ataupun majas. Nah, penggunaan majas ini itu akan memperindah dan juga memperkuat makna dari puisi. Misalnya pada majas metafora, hati adalah samudera luka. Misalnya pada majas personifikasi seperti angin membisikkan rindu di telingaku. Nah, misalnya pada majas hiperbola, tangisku mengalir hingga membajiri malam. Selanjutnya adalah menggunakan rima dan juga irama. Rima itu adalah pola bunyi dalam puisi. Nah, misalnya kita ingin menggunakan rima yang teratur. Nah, misalnya kita bisa menggunakan rima seperti dengan pola a a a a a a a b gitu. AB seperti itu. Irama itu alunan atau ritme yang terbentuk dari pengulangan kata, suku kata, ataupun nada puisi. Selanjutnya adalah mengembangkan larik dan juga bait. Nah, setelah melewati langkah-langkah yang sebelumnya nih, kita mulai menyusun kata-kata menjadi larik. Ya, larik itu adalah baris dalam puisi. Lalu kita gabungkan beberapa larik menjadi bait agar puisi itu lebih terstruktur. Nah, jumlah larik dalam satu bait itu bisa disesuaikan, misalnya 2, 4, ataupun lebih. Dan yang terakhir adalah revisi dan juga umpan balik. Setelah puisi kita selesai ditulis, nah kita bisa membaca ulang dan juga memperbaiki jika ada kata atau larik yang kurang kuat. Nah, kita juga bisa minta pendapat dari orang lain untuk melihat apakah pesan dalam puisi ini tersampaikan dengan baik atau tidak. Nah, jika perlu adanya revisi, kita bisa mengubah diksi, rima, atau gaya bahasa agar puisinya menjadi lebih indah dan juga bermakna.
Nah, di sini ada satu contoh puisi yang kalian bisa lihat di PPT, yaitu Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Bisa teman-teman baca ya. Nah, selesai sudah penyampaian materi dari saya. Sebelum saya akhiri, saya punya kata-kata dulu hari ini. Biarkan kata-kata mengalir seperti sungai, jangan takut salah, karena keindahan puisi lahir dari keberanian menuangkan rasa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.